Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Alfaruk dalam channel belajar Dimas Alfaruk Dimas Pecinta Online. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan setting modem bekas Indihome juga Nokia G240WF untuk akses point mikrotik ya, untuk akses point mikrotik. Ya, kenapa? Karena untuk modem yang lain seperti Huawei H5 itu yang lagi banyak diburu di pasaran sudah mulai langka dan sudah mulai naik. Jadi sekalian biar modem ini aja ikut naik biar nggak mentang-mentang lah untuk Huawei-nya. Caranya sama ya teman-teman, di EPI LAN laptop atau komputer diubah satu network dengan modem LAN modem Nokia ini. Oh ya, untuk colokannya, oh nggak ada gambarnya saya sebentar. Untuk colokannya di modem Nokia ini defaultnya bawaannya di LAN 3 ya, LAN 3 dicolok ke LAN laptop atau PC, baru dilakukan setting IP-nya untuk di LAN PC-nya, LAN PC atau laptop ya. Dia satu-satu, jadi untuk LAN PC dan laptop di setting satu network 1.10 atau 2 atau berapa, 2 lah seperti itu. Lalu kita masuk ke user interface-nya 192.168.1.1. Nah, seperti ini tampilannya. Masuk sebagai super admin ya, jadi sebagai master super admin. Sama masuknya support seperti yang sudah saya bilang dulu di video saya tahun kemarin. Passwordnya adalah wall the word in your hand. Sebentar, semoga benar saya ketiknya. Salah, tar. Saya tulis saja ya. Ya. Passwordnya adalah the word in your hand. Seperti ini. Saya copy, saya masukkan. Login. Ini kebetulan saya berterima kasih sekali sebenarnya kepada Master Mas tadi yang sudah memberikan modem ini untuk saya, sekaligus beritahu cara settingnya. Oke, ini adalah tampilan modem user interface modem Huawei G240WF. Kita coba menjadikan modem ini sebagai akses point mikrotik. Yang pertama masuk ke LAN. Sebentar. Oh ya, pertamanya matikan aja dulu ke ini, ke menu network ya. Lalu ke wireless 2,4 GHz. Ini modemnya ada berapa SSID ya? Ini SSID-nya. Nah, itu ada SSID-nya, WiFi ID, speed sekian, flash source 16 ya. Jadi ini modem yang dulu dipakai oleh IndiHome sebagai pemancar WiFi ID rumahan juga. Jadi ada pelanggan yang di rumahnya itu juga memancarkan sinyal WiFi ID. Jadi modem ini juga dipakai. Sudah bisa dibayangkan ya bagaimana kualitasnya. Oh ya, SSID 1 kita beri nama misalkan RDA-net. Ini sesuai dengan SSID yang ingin kita pancarkan. Lalu encryption modenya kita open karena buat sebagai access point mikrotik. Lalu kita save ya, kita save. Lalu kita matikan SSID yang lain ya. Nah, ini sudah ada RDA-net. Nanti ini PD ini mati. Nanti kita matikan yang flash sound seamless sama WiFi ID. Dia di SSID 2. WiFi ID, enable SSID kita pilih disable, lalu kita save lagi. Jadi kita cukup pancarkan satu SSID aja. Ya, lalu pilih SSID 3. Enable SSID, pilih disable, lalu save. Cukup dia memancarkan satu SSID aja. Jadi SSID satu aja yang dipancarkan, yang ini, yang RDA-net
Yang RDA-NET perlu di encryptionnya, modenya dipilih open karena dia buat access point mikrotik, jadi kan ada vouchernya itu. Lalu kita ke LAN ya teman-teman. Kita ke LAN, bagian port mode, port 1. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa memang port 3-nya, LAN 3-nya yang aktif untuk dilakukan setting. Jadi kita ubah port 1, 2, dan 4 ini sebagai root mode. Ya, root mode. Tujuannya apa? Nanti kalau digunakan estafet bisa ya. Jadi untuk menyambung AP indoor dan AP indoor lain, jadi colok di misalkan dari mikrotik ke LAN 1, lalu mau tarik ke akses point lain tinggal colok di LAN 2, terus LAN 3, LAN 4 bebas. Jadi bebas saja, bisa digunakan sebagai estafet, AP estafet. Lalu setelah pilih root mode, kita save. Dia meminta izin untuk restart. Port mode change, net reboot to effect, klik OK for ONT restart. Oke, dia minta izin untuk restart. Nanti kita masuk lagi ya berarti ya. Oke, biarkan dia restart dulu. Dan memang agak lama untuk restartnya Nokia ini. Gak seperti router biasanya, untuk ready to on fire-nya lebih lama dari router-router biasanya, dari modem-modem biasanya. Bentuknya keren ya teman-teman. Bentuknya keren, lampunya ada di depan ini. Jadi kalau beli baru, pas beli baru yang harganya sekarang, oh ya sambil nunggu nih ya, sambil nunggu restart saya cerita aja. Bentuknya bagus, lampunya itu juga kelihatan apa ya, bagus lah pokoknya daripada modem-modem lain yang seperti F609 atau Huawei lah HG82H5H5, 8245 dan lain sebagainya. Ini yang paling bagus menurut saya, tampilannya maksudnya. Untuk kualitasnya sama aja lah. Bahkan untuk Huawei ini untuk Nokia ini sudah portnya sudah gigabit ya teman-teman. Jadi portnya sudah gigabit ya. Ini pas saya colok di PC saya, speednya maksimalnya adalah 1 Gbps, jadi sudah gigabit portnya. Oke, sudah selesai nih kayaknya. Masuk lagi ke 192.168.1.1. Nah, ini masuk enggak kamu? Masih seperti yang saya bilang tadi, memang dia cukup lama untuk on fire-nya. Nah, username tetap support, huruf kecil semua. Passwordnya adalah the word in your hand. The word in your hand. Ya. Tadi kan sudah udah matikan SSID ya. SSID sudah dimatikan, lalu sudah ubah port modenya, sudah dibuat root semua. Sekarang tinggal matikan DHCP server, itu aja ya. Matikan DHCP server. Ini kalau mau diubah jadi satu network dengan mikrotik ya terserah teman-teman. Lalu yang tak kalah pentingnya juga apa ya, untuk mengubah login masuknya. Mana ini? Nah, ini login masuknya yang support tadi diubah di sini. The word in your hand-nya tadi diubah. Ini berikan passwordnya yang tadi bawaan the word in your hand. Lalu ini password baru sesuai dengan keinginan teman-teman. Satu aja. Enggak ya. Ini new password. Langsung new password berarti. Jadi tidak usah masukkan the word in your hand lagi. Masukkan aja new passwordnya, misalkan tidak usah lah, ini saya tidak ubah passwordnya. Oke, lalu save gitu aja. Kalau mau diubah passwordnya, kalau enggak ya enggak apa-apa lah, terserah. Intinya untuk menjadikan ini access point, bagian wireless 2,4 nya SSID nya di open gitu aja. Lalu di LAN ini, penuh LAN ini port 1, 2, 3, 4 diubah root semua, di save, restart, masuk lagi. Lalu ke ini DHCP server dimatikan gitu aja, lalu di save dan dia akan enggak restart. Itu aja sih. Nah, ini SSID nya sudah
sudah tinggal satu RDA.net itu aja. RDA Home ini lain, RDA Network ini juga SSID lain, RDA WiFi ini juga lain. Ini yang RDA Net ini yang dari Nokia-nya. Cek di status device information. Oke, gitu saja sih. LAN status, WAN status. Ini ya LAN status. Ya, ini aja. Nah, cukup. Gitu saja teman-teman. Jadi meskipun sulit mendapatkan akses point lain seperti Huawei HG82H5 itu sudah sulit sekali, bahkan ada yang jual sampai 200.000, 250.000. Keterlaluan sekali saya rasa, karena sesuai dengan prinsip ekonomi, jika ada banyak permintaan barang, maka harganya akan semakin naik. Jadi untuk saat ini teman-teman bisa beralih ke access point lain bekas IndiHome juga. Salah satunya adalah Nokia G240WF, dan yang cara settingnya sudah kita pelajari bersama. Terima kasih, saya Dimas Alfaruk. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan jika videonya terlalu panjang. Saya cuma ingin teman-teman lebih paham aja, tanpa tujuan lain sih sebenarnya, biar teman-teman paham. Ikuti step by step yang saya lakukan untuk melakukan setting di modem ini. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi ya. Saya Dimas Alfaruk dari channel Belajar Dimas Alfaruk, Dimas Pecinta Online. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.